Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana menyikapi situasi pandemik 19 yang dialami oleh seluruh dunia, kaitannya kepada para ustadz-ustadz. Yang ustadz-ustadz ini kita tahu sendiri, para ulama kita ini adalah minal masjid ilal masjid, minal madrasah ilal madrasah, ya kan? Minal jamaah ilal jamaah, ya. Nah, posisi mereka itu adalah posisi yang sangat mulia. Posisi para ustadz ini yang ingin saya tekankan. Posisi para ustadz di tengah-tengah umat, di tengah-tengah berbangsa dan bernegara sangat strategis, sangat menentu. Para ustadz itu, para mubalik itu adalah merupakan suluh pedoman di dalam hidup dan berkehidupan seluruh umat manusia. Apakah dia itu dari aspek ustadz Islam atau pendeta Kristen, biksu Buddha, Hindu, segala macam. Dan mereka itu yang pasti adalah pada posisi membawa cahaya, penerang, ya kan? Pembimbing. Yang kita kenal amar ma'ruf nahi, dan itu tugas mereka tiap saat yang sudah terjadwal rutin. Lebih-lebih umat Islam, para mubalik kita masuk di dalam konteks bulan suci Ramadan, mereka sudah terjadwal. Tapi ada PSBB, yaitu larangan, ya kan, untuk tidak boleh berjemaah di masjid, silakan di rumah, dan itu adalah anjuran yang memang sudah dikaji oleh pemerintah untuk cara kita mengatasi, menghindar daripada penularan virus ini. Itu bagus. Nah, tapi sekarang dampaknya itu, peraturan itu kepada para ustadz yang sudah terjadwal tadi ini. Ini Ramadan ini kan butuh syiar, semangat. Bulan suci Ramadan ini kan semangat mulai dari anak-anak, yang remaja, pemuda, semua nenek-nenek, semua semangat kalau udah masuk bulan suci Ramadan. Sekarang itu hening. Tidak ada lagi sholawat kita dengar di masjid. Kalau enggak di seluruh republik ini beradu mik, ya kan? Mendengarkan Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dzurrina maulana Muhammad. Agak begitu. Itu sepi, enggak ada lagi. Nah, sekarang nasib ustadz-ustadz ini bagaimana kalau kita bicara umpamanya katakanlah ya toh, mereka sebagian besar itu ya memanage kehidupan itu dari income pemasukan seperti itu. Nah, kalau kita menempatkan kemuliaan mereka ini pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai benteng di dalam kehidupan kita, maka tidak boleh tidak. Pemerintah harus punya perhatian khusus kepada para ustadz-ustadz ini. Caranya bagaimana? Didata melalui masjid-masjid. Selama kuliah dia di dalam Ramadan ini, umpamanya seorang ustadz itu berapa jadwalnya dan biasanya berapa dia dapat di situ. Dan kasihkan itu. Bahkan bila perlu tambahi lagi. Nah, dengan demikian penerapan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalawat dan seterusnya itu benar-benar luas gitu dalam kaidah masyaqqah, ya kan, kesulitan yang semacam ini. Bukan ustaznya tidak mau. Nah, tinggal barangkali ustaznya cari metode. Dia rekam di rumah, dia sebar pakai YouTube, atau paling tidak dia fotokopi ceramah dia nanti malam apa judulnya. Ya kan, Ramadan sebagai pintu surga umpamanya. Ya dia ketik, dia fotokopi, dia sebarkan. Nanti tinggal anu saja. Jadi tapi intinya al ulama warasatul anbiya. Tolong ini diingat, diterjemahkan. Bukan hanya ihsan saja, sekedar kebajikan gitu, bukan. Jadi uang yang masuk ke masjid itu ya tolong disebarkan, dibagikan kepada mustahiknya, terutama para mubalik, guru-guru tetap yang sudah ada di situ itu. Ya siapa lagi? Siapa lagi yang untuk membela para ustadz, para ulama? Kalau bukan para
pada takmir masjid, ya kan, pada takmir masjid. Nah, ini kita harapkan di bulan suci Ramadan ini tidak berkurang, ya, tidak berkurang hal-hal yang diterima oleh para ustadz mubalik kita, seperti Ramadan yang lalu, ya tetap, ya, kira-kira begitu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Islam itu tetap kuat, tetap jaya. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwatikum wattaqullah. Mukmin itu semua bersaudara. Jadi berbuat baiklah kepada mukmin, apalagi ustadz guru kita, ya kan? Nah, kalau sekarang lah, kalau dulu barangkali sekali ceramah 1 juta, ya sekarang kasih 2 juta. Kasih 2 juta. Kenapa banyak? Itu kan duit-duit umat. Bukan duit siapa-siapa, ya kan? Nah, semoga sehat-sehat mereka itu, ya, dilindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.